Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan membahas satu tema tentang cinta. Kita ambil quotes dari salah satu seorang filosof yaitu Buddha Gautama. Ia mengatakan, saya ambil kutipan ini dari buku Menjaga Kewarasan karya Bapak Fahrudin Faiz. Barangkali teman-teman yang mau membaca, minat untuk membacanya itu ada di harga 65.000 kalau nggak salah. Oke, kembali lagi. Kata Buddha Gautama, ia mengatakan, engkau, dirimu dan alam raya sekitarmu berhak atas cinta dan kasih sayangmu. Nah ini, kan cinta terhadap orang lain sering diceramahkan, sering dipidatokan, sering dibahas, gitu, dimusyawarahkan, gitu. Tapi kadang-kadang cinta terhadap diri sendiri itu jarang. Nah, Buddha ini menegaskan, mengingatkan kita untuk cinta terhadap diri. Diri kita itu berhak atas kasih sayang kita, berhak atas cinta kita. Sebelum dikasihkan kepada orang lain, maka diri kita dulu yang menikmatinya. Nah itu, cinta itu kan ada pengorbanan di dalamnya dan lain sebagainya. Oke, contoh misalkan kita memiliki seorang kekasih, kita kan mau berkorban untuk dia, untuk kenyamanan dia, untuk ketenangan dia, itu supaya hidupnya itu bahagia. Maka kita juga, kata Buddha ini mengatakan, kita juga harus mau berkorban, harus mau berjuang untuk kenyamanan kita, untuk ketenangan kita, untuk kebahagiaan kita. Tuh, yang namanya pengorbanan kan tidak ada yang enak. Yang namanya perjuangan kan tidak ada yang senang. Nah itu, pengorbanan terhadap diri itu seperti apa? Pengorbanan misalkan terhadap diri itu yang pertama, menjaga diri dari kesenangan-kesenangan sesaat. Contoh seperti scrolling TikTok, itu kan enak, nyaman. Nah, kita harus berani meninggalkan hal tersebut. Beralih ke hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita di masa depan. Misalkan baca, atau enggak baca juga, mendisiplinkan diri supaya beraktivitas. Jadi manusia yang produktif, itu kan bentuk pengorbanan terhadap diri. Itu. Terus diri kita juga kan sama, jadi sama seperti kekasih lah itu. Contoh yang tadi, jika misalkan kekasih kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan putus asa, kita kan berjuang untuk memotivasi dia. Itu kita kan sering mengatakan kepada kekasih yang sedang terpuruk itu, ya nggak apa-apa, itu mahal biasa misalkan. Ya namanya juga manusia. Nah, kalimat-kalimat tersebut juga harus diutarakan kepada diri kita ketika kita dalam keadaan terpuruk. Misalkan kamu membuat satu kesalahan, yang namanya manusia itu pastilah membuat kesalahan yang membuat putus asa. Namanya juga dinamika kehidupan, itu pasti naik turun lah. Itu kadang kita itu terlalu keras, terlalu menyalahkan diri kita, terlalu terlalu keras. Jadi misalkan kamu seorang yang tadi putus asa, kamu menghina diri kamu sendiri. Nah itu, jadi diri kamu itu mengalami sebuah rasa sakit yang ditimbulkan oleh interpretasi dirimu sendiri. Nah itu, kata Buddha itu jangan seperti itu, jangan terlalu keras terhadap dirimu. Misal kita melakukan kesalahan, kita kan bisa katakan terhadap diri, ya nggak apa-apa misalkan kamu melakukan kesalahan, tapi ayo bangkit lagi. Yang namanya manusia pasti salah. Nah itu, kadang memaafkan seorang kekasih itu lebih mudah, lebih gampang daripada memaafkan diri sendiri. Kita belajar memaafkan diri sendiri, kita belajar memahami diri sendiri, kita belajar mengetahui keinginan diri sendiri. Tuh. Jadi kita itu harus tahu batas diri kita itu harus tahu kemampuan diri kita. Nah itu bentuk daripada cinta terhadap diri. Misalkan kamu sering dikecewakan oleh pasanganmu, berarti kan kita itu harus menjaga diri kita untuk tidak dikecewakan lagi. Ya dengan misalkan nanti memutus hubungan dengan orang-orang yang toksik, atau
dengan pasangan-pasangan yang membuat sakit